Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali bersama channel YouTube dari keluarga kecil Aira, teman-teman ya. Disinilah tempat kalian untuk belajar, terutama buat para YouTuber pemula, teman-teman. Nah, di video kali ini saya ingin ngebahas tentang bagaimana kita membuat konten ataupun sebagai konten kreator bisa mendapatkan 2 kali lipat penghasilan ataupun double penghasilan, teman-teman. Nah, ini terkhusus untuk para musisi ataupun para konten kreator musik ya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang suka membuat musik, yang suka menciptakan sebuah lagu ataupun berkarya di musik gitu kan ya, yang ingin terjun di YouTube, kalian bisa dapat penghasilan di YouTube, juga bisa dapat penghasilan melalui karya kalian. Nah, seperti itu. Jadi kita di video ini ngebahas kita bisa mendapatkan dari sebuah karya bisa mendapatkan 2 pendapatan, teman-teman ya. 2 kali, jadi double pendapatannya. Nah, langsung aja ke sini, teman-teman. Ini adalah channel YouTube saya, teman-teman ya, Mr. Mensens Band, dan di sini semua terkumpul semua jenis musik. Bukan jenis ya. Semua musik, isinya musik semua, teman-teman. Ini karya lagu saya. Ketika saya ciptakan sebuah lagu, saya lempar ke sini, teman-teman. Saya buat video klipnya. Tujuan saya membuat video klip yaitu untuk konten YouTube. Nah, kemudian tujuan saya untuk membuat musik, yang pertama untuk mendapatkan penonton ya, viewers juga di YouTube juga ya, teman-teman ya. Cantik aja. Terus juga bisa mendapatkan penghasilan di musik juga melalui apa? Nanti akan saya jelaskan satu persatu, teman-teman. Terutama ya buat teman-teman ya, ini sangat berpeluang sekali, teman-teman, buat para kayak anak band, kayak tukang nyanyi penyanyi gitu, penyanyi YouTube gitu kan. Nah, ini bisa banget, teman-teman, buat teman-teman juga mencoba. Nanti saya akan kasih tahu caranya. Yang paling penting kalian bisa membuat karya sendiri ya. Yang penting itu karya sendiri, karena jangan sampai ketika kita membuat cover musik lalu kita ingin mendapatkan pendapatan di luar YouTube juga gitu, teman-teman. Saya jelaskan dulu poin yang akan didapatkan ketika kita membuat konten musik ya. Yang pertama, kita terjun di YouTube membuat konten musik ya kan. Tentunya kita membuat video klipnya, ataupun nggak video klip juga nggak masalah ya, video lirik gitu kan. Itu nggak masalah kalau konten kita original buatan kita, atau musik itu punya kita sendiri, kita yang buat, terus juga milik kita gitu ya. Meskipun kita membuat video lirik itu aman-aman aja, nggak ada copyright, juga nggak ada yang namanya konten berulang gitu. Itu aman-aman aja. Seperti halnya channel seperti saya ini, teman-teman, ini adalah lagu-lagu saya semua ya. Lagu-lagu yang saya ciptakan, kemudian saya buat video klipnya, terus saya buat musiknya. Otomatis saya bisa mendapatkan melalui AdSense juga, melalui visual yang saya tampilkan di dalam channel YouTube ini. Dari pendapatan YouTube juga dapat. Terus bagaimana Bang bisa mendapatkan pendapatan di luar YouTube-nya juga? Gampang, teman-teman. Kalau kalian kalau kalian sudah memiliki lagu ya, satu lagu contoh ya, kalian bisa daftarkan lagu tersebut ke dalam platform digital ya, ataupun didistribusikan musik kalian ya. Jasa distribusi musik sebenarnya banyak banget di internet, teman-teman. Ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin mendapatkan full dari pendapatan lagu kalian bisa menggunakan yang itu namanya agregator ya. Agregator itu tempat distribusi musik ya, tempat dimana kita lagu-lagu kita didistribusikan, bisa menyebar luas ke dalam platform-platform digital, kayak semacam bisa diputar di Spotify, terus kayak bisa diputar di YouTube musik, terus juga di mana lagi tuh, di TikTok, Capcut juga, terus di mana pokoknya semua platform yang ada di Indonesia yang kita ketahui, nanti lagu kita akan masuk ke sana. Nah, disitulah ketika orang bisa memutar lagu kita. Misalkan ada orang yang memutar lagu kita melalui YouTube musik ya. Contoh ya, saya kasih contoh ya, sebentar. Lagu yang mana ya contoh? Nah, misalkan saya ini adalah konten saya ya. Ini adalah lagu Prabowo pilihan kita. Nah, kita bisa cari di sini YouTube musiknya, guys. Kita klik di YouTube musik ya. Nih YouTube musik, kita buka ya di sini. Jadi ketika orang mendengarkan lagu di YouTube musik, lagu kita akan mendapatkan hasil juga, teman-teman. Akan mendapatkan pendapatan juga, apalagi banyak yang mendengarkan gitu lagu-lagu kita. Contoh ya, tadi kita Prabowo ini ya, kita ini Prabowo pilihan kita, Mr. Mensens Band. Kita copy aja deh, kita cari di sini ya. Kita klik sini, langsung enter aja. Nah, ini lagu saya nih, teman-teman. Jadi ketika orang sebentar, kita ini lagunya ya. Kalau ini adalah videonya, ini lagunya, guys. Kita cek ya. Nah, ini adalah
YouTube musik saya teman-teman. Mana Prabowo pilihan kita ya? Tampilkan semua deh. Nah ini lagu-lagu saya. Lagu-lagu saya yang sudah didaftarkan ke dalam agregator ataupun yang sudah terdaftarkan hak lisensi ataupun hak cipta teman-teman. Jadi ketika orang menggunakan lagu saya, misalkan ketika orang menggunakan background videonya menggunakan lagu saya, dia akan terkena copyright sama saya. Nah seperti itu enaknya gitu teman-teman ya. Jadi ketika orang, misal contoh nih, teman-teman yang membuat video ya, kemudian memakai backsoundnya pakai lagu saya gitu atau musik dari saya, jadi video tersebut terkena klaim hak cipta teman-teman. Jadi balik lagi kita mendapatkan 75% dan 25% itu untuk yang upload tadi. Itu enaknya di situ teman-teman. Nah kita lihat di sini ya, kita bisa play di sini guys. Nanti ketika orang bisa play di YouTube musik juga seperti ini, kita misalkan play ya. Nah ini lagu saya nih, Prabowo pilihan saya. Kita bisa play di sini. Nah kalau misalkan orang play musiknya, musik saya di sini ataupun di YouTube musik, itu nanti pendapatan akan masuk ke kita teman-teman ya. Biasanya kalau dari YouTube musik itu yang satu streaming, ini masuknya streaming ya, masuknya ya. Jadi ketika orang mendengarkan atau play lagu saya, satu orang itu live streaming ya, namanya bukan live ya, jadi streaming lagu, jadi streaming lagu, masuknya ke streaming. Jadi ketika orang play lagu itu biasanya akan dibayar sekitar 200 perak teman-teman. Nah satu orang menggunakan lagu saya itu 200 perak ya, satu orang play nih. Misalkan saya orang lain itu ya, saya play lagu saya gitu, play, cetek gitu, terus nyanyi, dengerin gitu. Nah setelah selesai itu kita akan mendapatkan 200 perak. Nah kalian bisa bayangkan ketika banyak orang yang mendengarkan lagu kita, 200 perak dikalikan berapa orang? Contoh misalkan 1000 orang, 200 dikali 1000 aja udah dapat berapa? Nah seperti itu ya. Nah jadi makanya kenapa saya suka membuat konten musik. Memang kalau di YouTube itu konten musik itu RPM-nya kecil guys. Makanya kita manfaatkan ketika kita bisa berkarya di musik. Kita cantum, bukan kita cantum. Jadi kita daftarkan lagu tersebut ke dalam agregator, ke dalam platform-platform digital guys. Macam bisa ada di TikTok, ada di Spotify. Jadi kita bisa mendapatkan dari situ teman-teman ya. Kalau memang kalau dari YouTube itu kecil ya, kemungkinan ya misalkan yang 1000 penonton ya, atau yang 1000 view itu paling dibayar kurang lebih 5.000 ya, 5.000 ataupun paling gedenya 7.000 gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan, kadang-kadang bisa sampai sih ada juga ya RPM saya di musik bisa sampai sekitar 37.000 juga, ada yang 1000 penonton gitu teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ini lagu-lagu saya yang sudah terdaftar, dia akan masuk ke dalam YouTube musik. Kita cek di TikToknya ya teman-teman ya. Kita cek di TikTok lagi. Nah kita cek di TikTok, bisa kelihatan kayak TikTok ini. Kita cek dulu ya. Nanti jadi kita akan bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu teman-teman. TikToknya ya guys. Kalau di TikTok ada yang menggunakan lagu-lagu kita ataupun lagu-lagu saya, itu akan mendapatkan juga teman-teman. Jadi satu pembuatan dari video TikTok kita itu bisa dibayar 50 perak teman-teman. Memang kecil kalau TikTok ya. Kadang tergantung ada yang 50 perak, ada yang 20 peraknya. Tapi seringnya saya mendapatkan 50 perak ketika orang membuat video terus mereka upload ke TikTok terus menggunakan lagu saya. Nah, di situ kita akan mendapatkan 20 perak. Di situ ya. Ini dari TikTok. Kita lihat. Nah, ini banyak juga nih. Banyak juga yang menggunakan lagu saya teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek di Spotify-nya. Kita cek ya, tadi kita Spotify coba. Spotify. Jadi lagu-lagu kita bisa masuk kemana-mana gitu teman-teman. Jadi penghasilan musik itu sebenarnya lebih gede di luar YouTube sebenarnya. Kalau di YouTube sih tahu sendiri ya, harganya pembayarannya cuma berapa gitu. Coba kita cek di sini. Oke, kita pencarian di sini ya. Kita paste aja kali ya, paste di sini. Oke, kita cari lagunya. Nah, ini dia, ini lagu saya, nah kan? Ini masuk lagi. Ini tab Spotify nih. Tuh. Lagu saya masuk lagi sini. Nah, ini bisa dibuatkan secara full album juga dari pihak Spotify juga. Ini banyak lagu saya, teman. Tuh. Lagu-lagu saya sudah terdaftar di agregator musik ya, supaya lagu saya bisa mendapatkan penghasilan di luar YouTube juga. Nah, jadi bisa 2 kali lipat ya. Karena itulah kenapa saya suka menggunakan menggunakan konten musik ya, teman-teman. Tapi musiknya itu musik saya semua ya. Nah, kita sekarang bagaimana Bang cara mendaftarkan lagu kita ke dalam
agregator tadi ataupun tempat distribusi musik tadi, tempat penjualan musik kita itu ya. Nah, itu di mana? Banyak guys, banyak sebenarnya. Ada yang kalian tinggal pilih, ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya kalian. Kalau saran saya, kalau kalian pengen mendapatkan penghasilan penuh, pakai yang berbayar. Tapi ketika kalian pengen menggunakan yang gratis, pasti biasanya kalian cuma dapat 70% dan 30% itu akan diberikan kepada pihak agregator tersebut. Nah, ataupun pihak distribusi musik tersebut, teman-teman. Di mana sih Bang mau kita daftarkan? Nah, saya kasih rekomendasi ya teman-teman. Rekomendasi ketika kalian punya musik, ketika kalian punya lagu, nah, kalian bisa daftarkan. Kalian bisa, ini saya menggunakan Believe Music ya. Kita di sini ada Believe Music guys. Nah, ini adalah akun Believe Music saya ya guys. Kita cek di sini lagu-lagu saya. Kadang ada klien saya, klien studio recording saya yang rekaman sama studio saya juga, saya masukkan ke sini. Itu tergantung minat mereka. Kalau kalian pengen musiknya didistribusikan sekalian, misalkan kalian rekaman nih sama saya nih. Kemudian kalian ya, lalu kalian bisa didistribusikan musiknya sama kita gitu teman-teman. Nah, itu tergantung kaliannya mau atau enggak gitu ya. Nah, ini ada lagu-lagu saya tuh. Ini tadi ada Prabowo pilihan kita ya, kita buka. Ini adalah tab Believe Music ya guys. Believe Music. Jadi saya daftarkan lagu ini, sudah terdaftar. Jadi saya bisa mendapatkan penghasilan juga. Kita lihat di sini. Di sini ada cek pendapatan ya guys. Nah, ini ada laporan-laporan pendapatannya. Kalian bisa nanti dapat berapa, bisa kalian tahu di situ ya. Terus jaga cari perkembangannya gitu kan. Misalkan di sini kalian pengen tahu perkembangan lagunya, banyak yang nonton atau enggak gitu, banyak yang menggunakan atau enggak. Kalian bisa lihat di sini grafiknya juga. Terus juga lagu apa aja yang banyak yang nonton di sini. Nah, nanti di sini akan tertera semua ya. Tertera semua, jadi kita bisa tahu pendapatan kita berapa gitu ya. Itu dari lagu ya, dari lagu. Ini dari Believe Music ya guys, dari Believe Music ya. Saya pakai Believe Music. Believe Music itu banyak guys. Kalian bisa masuk ke dalam, bisa menggunakan di sini ya. Bisa kalau yang pengen gratisan kalian bisa pakai ini, ada Werdi Media. Nah, Werdi Media saya menggunakan ini ya. Ini yang gratis, saya pakai yang gratis. Ada nih, kalian bisa pakai ini. Werdi Media Musik Distribusi ini gratis guys. Ketika kalian punya lagu, kalian bisa daftarkan ke sini. Gampang kok daftarnya. Tinggal kalian distribusi musik, klik ini aja, lalu klik ini, nanti kalian akan diarahkan ya. Diarahkan lagunya apa gitu kan. Nah, kita buka contoh. Jadi kita bisa mendapatkan, nah di sini ya. Lalu kalian di sini isi email, terus judul lagunya apa gitu kan, terus juga artisnya, nama artisnya siapa gitu, terus ini siapa, ada pokoknya kalian isi aja gitu ya, foto sampul covernya, foto covernya gitu. Nah, nanti dia akan mengirim untuk memantaunya gitu, untuk memantau ketika kita sudah upload lagunya, nanti kita akan dikasih link ya, bukan link, iya link backstage. Jadi untuk mengecek pendapatan kita, bisa mengecek perkembangan lagu kita, banyak yang memakai, banyak yang mendengarkan atau enggaknya, kalian bisa lihat di sini. Terus penghasilannya dapat berapa di sini, nanti dia akan kirim ini ya. Ataupun kalian bisa juga ini ya, tadi yang pertama ada Werdi Media ya, ini yang saya gunakan, ini juga masih saya gunakan. Kemudian yang kedua saya gunakan juga yang ini, yang berbayar ya. Saya ada banyak ya. Sebentar. Rilis musik, saya menggunakan Rilis Musik ya. Nih, saya menggunakan ini guys, Rilis Musik paling atas ini ya. Jadi di Rilis Musik ini berbayar guys, berbayar. Jadi saya mendapatkan nanti sub akun. Mendapatkan sub akun itu nanti kita bisa upload sendiri melalui tadi ruang backstage tadi. Jadi kita bisa upload semau kita gitu teman-teman. Pengen kita upload sehari 10 lagu kayak beberapa lagu kayak kalian bisa. Nah, nanti dia pakai ini ya. Tapi ini yang berbayar ya. Kadang-kadang berbayar itu gimana? Ada yang sebulan 50.000, ada yang 6 bulan berapa tuh? Berapa ya? Yang setahun ya. Yang seumur hidup juga ada 260, kalau nggak 260.000 seumur hidup selagi website ini masih ada gitu, masih aktif gitu. Nanti dia akan selalu mendistribusikan musiknya ya, musik-musik kita. Di sini juga bisa teman-teman ya. Kalian bisa langsung masuk, bisa cek aja ya. Ini peluang buat para buat para seniman ataupun konten kreator musik ya teman-teman, supaya kalian bisa mendapatkan double penghasilan gitu ya. Nah, ada lagi teman-teman yang gratis nih. Apa dong yang gratis? Yang gratis lagi, yang rekomendasi banget buat kita untuk distribusikan musik kita, yaitu ada ini Sound On. Kita cek di sini.
Sound On. Nah, tampilannya seperti ini ya guys. Ini juga lumayan guys. Ini kemarin aku cuma dapat berapa ya? Ini juga lumayan guys. Waktu awal-awal aku menggunakan ini, terus banyak yang nonton juga ya. Banyak yang nonton, banyak yang menggunakan lagu saya, banyak yang mendengarkan lagu saya juga, sehingga kita lihat di sini riwayat transisi saya ya. Kalian bisa lihat di sini penghasilan saya menggunakan aplikasi, bukan aplikasi, menggunakan apa namanya, situs dari Sound On. Sound On ini adalah tempat distribusi musik ya. Pertama kali saya daftar, saya mendapatkan berapa tuh ya? Berapa hari paling dapat 100.000 gitu ya. Kemudian di bulan 11 kemarin tanggal 16 saya mendapatkan 1.235.000. Itu dari lagu loh ya, dari lagu doang. Kemudian di bulan 12 nya saya mendapatkan 1.399.000. Kan lumayan tuh dari satu situs ini gitu ya. Belum yang lain. Karena saya kan banyak tuh naruh di Backstage, naruh di rilis musik, naruh di apa namanya, belief musik gitu. Nah, di sini ini tempat lagi Sound On ya. Kemudian di sini juga ada nih, kemudian saya dapat lagi 183.000 ya. Ya tergantung sih, sebenarnya tergantung kita, lagu kita banyak yang ngedengerin gitu ya, atau lagu kita banyak yang menggunakan enggak gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen daftar, tapi jangan sampai ketika ada peluang seperti ini kalian daftarkan lagu orang. Itu sangat berbahaya sekali ya. Karena nanti ada ya hukum yang tertera juga buat para musisi ataupun buat para yang mendaftarkan tanpa izin gitu kan, daftarkan lagu orang untuk dilisensikan, untuk didaftarkan hak ciptanya gitu. Sedangkan itu bukan lagu kita, itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi sangat disarankan sekali tentunya kalau kalian pengen mendaftarkan hak cipta sebuah lagu, ya gunain lagu kita sendiri dong gitu kan. Jadi kita buat lagu, kita aransemen musiknya, buat musiknya. Kalau kalian nggak bisa aransemen, saya juga bisa terima jasa recording teman-teman, jasa rekaman musik ya. Satu lagu itu ada kok, nggak, nanti saya jelaskan ya. Satu lagu saya paling murahnya itu 500.000 satu lagu ya teman-teman ya. Bisa secara online juga saya. Di sini saya bisa rekaman, menerima recording online juga. Jadi ketika kalian jauh pengen rekaman sama saya bisa. Nanti tag vokalnya gimana bang? Tag vokal nanti bisa menggunakan HP doang ya. Jadi misalkan ada di Kalimantan gitu ya, pengen bikin rekaman musik sama saya bikinkan musiknya, lalu tag vokalnya di sana pakai HP doang nggak apa-apa. Syukur-syukur di sana ada mic-nya juga ya. Mic kayak gini juga nggak apa-apa. Mic ini murah kok, paling 130. Kalau saya ngonten ya, lagu-lagu saya ini pakai mic ini doang gitu guys. Mic murah 130-an, 130.000. Kalian bisa cek hasil-hasilnya jadi di channel YouTube saya. Kalian bisa cek lagu hasil lagu rekaman saya, kalian bisa cek di channel YouTube saya yang ini nih. Ini channel YouTube saya, Mr. Manson Band. Ini saya menggunakan rekaman pakai mic ini doang, mic 130.000 ya. Terus juga ada yang recording menggunakan HP, itu banyak guys ya. Jadi tag vokalnya itu menggunakan HP doang, tapi nanti saya arahkan supaya vokalnya bersih, tag vokalnya nunggu sepi gitu kan. Nanti saya mixing mastering lagunya, vokalnya sama musiknya disatuin, terus juga jadi deh. Nah baru gitu kalian bisa daftarkan hak cipta, daftarkan hak lisensi gitu. Tapi kalau kalian bingung, belum bisa gitu daftar hak ciptanya, saya juga bisa menerima jasa distribusi musik teman-teman, jasa penyebaran lagu kalian bisa ke semua platform itu. Jadi lagu kalian bisa didengarkan di setiap ataupun di semua berbagai platform musik gitu ya, ataupun bisa digunakan oleh orang ketika orang membuat TikTok, di Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Ketika semua di platform apapun, ketika mereka menggunakan lagu kita akan dibayar. Nah seperti itu ya. Jadi intinya kenapa saya suka membuat konten musik, nah karena seperti itu teman-teman ya. Jadi kita bisa mendapatkan double penghasilan dari YouTube. Kita dapat ya, bayangin aja ya, kalau misalkan dari channel YouTube ini, misalkan dari channel YouTube dalam 1 bulan bisa mendapatkan 4 juta ya, minimal bisa 4 juta. Kalian punya platform ataupun punya tempat distribusi musik, nah misalkan dari Sound On tadi ataupun dari Belief Musik tadi gitu ya. Dari platform tersebut kalian bisa dari tempat distribusi tersebut kalian bisa mendapatkan 1 bulan itu bisa mendapatkan contoh 2 juta, 4 juta tambah 2 juta ataupun 3 juta, itu udah berapa gitu, berarti udah sekitar 6 juta 7 jutaan dong ya, dari satu channel gitu ya, satu channel yang berisikan lagu-lagu tadi yang kita daftarkan gitu. Apalagi ketika orang menggunakan channel YouTube-nya menggunakan lagu kita sebagai backsoundnya gitu, itu udah dapat lagi gitu guys. Nah, seperti itu ya. Ya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman ya. Tadi seperti tadi, kalau kalian minat pengen membuat channel seperti ini, terus juga pengen rekaman lagunya atau membuat musiknya, kalian bisa hubungi saya juga, boleh, silakan aja ya. Nah, seperti itu
Ini ada ini akun saya, akun santan saya ya. Sebenarnya akun santan saya banyak guys, ada. Nanti juga saya kena ada penjelasan guys. Ada penjelasan rahasia juga. Supaya kenapa? Supaya pendapatan musik kita lebih tinggi lagi. Bisa. Nanti saya ada triknya ya, ada trik yang itu namanya apa ya? Dibilang nakal gimana ya? Ya pokoknya adalah. Nanti kalau kalian pengen tahu supaya kalian bisa meningkat pendapatan kalian di agregator juga ada. Nanti saya kasih tahu. Ya. Ya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap berusaha, tetap berjuang. Jangan lupa subscribe channel YouTube Keluarga Kecil Aira tentunya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sukses selalu di dunia konten ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.